macam-macam cara dilakukan supaya lebih percaya diri. Batuk Pak Haji. Begini ya. Tapi ya, kita mau kasih tahu juga sekarang lagi zamannya flu. Iya bener. Flu. Oh, flu. Flu bener ya, jaga kesehatan Kamu lah. kan dari kecil, Kak. Hidungnya, suaranya. Pokoknya kita harus jaga kesehatan, makan yang betul, istirahat yang banyak. Bener-bener. Tapi bener banyak Aku lagi sakit. Sakit apa sih? Sakit apa? Sakit hati. Aku butuh diobati. Aduh, dari dulu baru sadar ya. Tapi yang satu ini ya Sobat Ambiar, ini dia melakukan sesuatu Aduh, ya bukan Allah, bukan kalian untuk itu terlalu kesehatannya serius ya, gitu. tapi untuk kepercayaan dirinya. Baru saja menghilangkan tai lalat yang ada di hidungnya. Oh kenapa dihilangkan? Siapa tahu itu membawa barokah dunia dan akhirat. Kenapa tanya saya? Kenapa tidak tanya dia? Langsung aja di bintang tamunya kita panggil. Ini dia Eno Lerian dan sang suami tercinta. Mas Pria. Halo, apa kabar? Selamat Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Eno? Sehat? Mas Pria. Selamat pagi. Silakan. di sini dulu sayang. Reunian. Ya, silakan Eno dan juga Mas Priam. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Jaketnya bagus ya. Aku suka sekali style. Iya lucu. kompakan. Aku mau kesini tuh deg-degan soalnya takut di. Enggak, bagus banget, keren. Fashion police. Enggak usah. Bagus kok, Kak. Thailand. Aku takut. Usaha sendiri ya? Usaha sendiri? Enggak, bukan. Oh bukan, kita pikir usaha sendiri. Tapi bagusnya cuma ini kita mau fokus sama tai lalatnya Eno Lerian kan. Dulu tuh memang sebagai apa bisa dibilang tuh Ciri khas. Kemudian memutuskan untuk menghilangkan tai lalatnya. Iya. Boleh kasih tahu alasannya seperti apa? Tapi lebih kita bagus gini. intip dulu seperti apa perjalanan Eno Lerian untuk menghilangkan tai lalat di hidungnya. Wow. Eno Lerian, kamu tuh sudah sangat identik dengan tai lalat kamu sebagai artis yang dikenal dari zaman dulu banget, zaman baheula gitu kan. Artinya orang tuh Maksudnya gimana? ya kan nempel di kepala kita semua di Toko ya kita ya. Sobat Ambiar tuh ya ada tai lalat di hidungnya Eno. Kenapa harus dihilangkan? Karena aku nggak suka. Kenapa? As simple as that ya. Simple as that. Karena aku nggak suka. Gak suka Ganggu gitu ya. Ganggu enggak sih. Jadi Lu jangan bilang ganggu dong, berasa lu yang bilang ganggu loh Karen. Tapi kan somehow kan suka ngeganggu sesuatu di kita yang gak suka. karena awalnya tuh dari sekecil ini yang ada di pangkal hidung aku sampai akhirnya besar banget kan. Hidup. Hidup dia. Terus waktu kecil tuh aku ngerasanya gara-gara tai lalat aku jadi nggak bebas. Orang kemana-mana jadi tahu oh Eno Lerian tuh Eno Lerian. Karena kemana-mana aku akhirnya nutupin hidung aku supaya orang nggak tahu aku Eno Lerian. Kamu maunya Aku, siapa? iya. Aku nggak mau terkenal waktu kecil. Oh saat itu. Tapi kan sekarang kadarullah-nya terkenal. Ya alhamdulillahnya. Makanya pas begitu aku dari kecil karena jadi banyak banget lah hal-hal yang sebenarnya itu jadi kayak luka batin gitu loh. Jadi jadi nggak terlalu suka dengan ketenaran yang aku dapat itu waktu kecil. Jadi nggak bebas main, nggak bebas kemana-mana. Terus habis kayak gitu ibaratnya kayak mau ke mall aja harus apa namanya banyak orang yang pengen foto pas segala macam. Mungkin sesuatu emang sebenarnya itu adalah sebuah berkah ya. Cuman kan aku masih kecil. Lu apa salahnya sih? Karena orang jadi tahu itu Eno Lerian soalnya tai lalatnya. Gitu. Jadi mau nggak mau aku tutupin terus waktu kecil. Eno gini, ketika masih kecil alasannya adalah sesimpel karena ya orang tuh jadi tahu aku karena aku Eno Lerian yang ciri khasnya adalah tai lalatnya di hidung. Tapi kan as time goes by setelah dewasa, kamu bilang alasannya mungkin karena tidak suka. Nah alasan tidak suka itu muncul di usia berapa kalau kamu masih? Dari kecil. Oh dari kecil juga emang udah dari masuk. kecil Udah pernah bilang sama orang tuanya enggak sih. Cuman aku tuh pernah banget ya pas kecil banget sebelum aku jadi penyanyi cilik, aku tinggal di Lampung, itu aja kan aku punya kakak cowok kan. Aku bilang tolong dong ilangin. Jadi pernah ada operasi-operasian gitu, Bu. Sebenarnya ya Allah, gimana caranya emang dari sebelum jadi penyanyi. Pakai apa? Lupa lagi pokoknya gimana caranya dihilangin kayak ngilangin jerawat. Dan kakak kamu mau untuk membantu kamu? Mau. Berdarah dong? Berdarah kayaknya. Pokoknya Kalau sampai terjadi apa-apa itu bahaya loh. Ya alhamdulillah makanya aku buang aja kan. Tapi masnya kenapa nggak mau ngebuang kumis sama aja? Eno itu akhirnya dibuang kapan tai lalatnya? 2009. Itu pun juga aku belum ketemu sama dia. Udah cukup lama ya 2009. Cukup lama 2009. Oke, Oh 2009. kita mau lihat ini komentar mereka ya. Mereka yang mengenal kamu dari zaman dulu. Padahal cantik ada tai lalatnya, ciri khas Eno Lerian.
Tapi tai lalatmu itu ciri khas loh. Iya. Itu tai lalat pembawa hoki loh. Dukun ya September, Lebih suka Eno pakai tai Betul. Harus dipanjangin justru tai lalat. Bang kadang-kadang. Gimana, ini kan pasti kan suami juga mungkin nggak tahu terlepas dari pro dan kontra yang terjadi. Tapi masnya sendiri lebih senang ada tai lalatnya atau nggak istri tercinta? Jujur mas. Awalnya saya ketemu, saya nggak tahu dia enolerian. Hah? Jadi benar-benar nggak tahu. Jadi pas lihat, itu siapa? Akhirnya dikasih sama teman, baru-baru akhirnya tahu, oh itu enolerian. Gitu. Jadi pas ketemu sama aku udah ngapain tai lalat? Udah nggak ada tai. Taunya siapa? Giovanni? Taunya itu Eno yang personil band itu. Jadi dulu nggak tahu ini enolerian? Nggak ngeh. Oh, nggak ngeh karena apakah di kepala Mas Pram itu yang namanya enolerian ada tai Ada di lalatnya? tempat disco. Masa lalu, masa lalu, ya. Tempat disco jadi gelap. Jadi Emang pernah ke disco Eno? Dulu diskotik, sekarang apotik ya. Tapi begini, kalau Mas Pram melihatnya gimana dengan keputusan istri? Sebetulnya ya memang ketemunya setelah tai lalatnya udah nggak ada sebetulnya. Mungkin karena udah kebiasa ngeliat gini kali ya. Ya udah jadinya kayak gini. Jatuh cinta kan, nggak pakai tai lalat. Tapi keluarga di 2009 bilang apa Eno saat kamu memutuskan untuk gue ilangin sama papa gitu. Karena kan 2009 itu kan aku udah cukup dewasa lah ya. Terus habis kayak gitu aku tuh juga bilang kalau misalnya aku udah punya uang sendiri, benar-benar megang duitku sendiri, aku mau ngilangin. Dan pas banget waktu itu tuh aku dapat tawaran buat syuting sinetron. Terus casting directornya nanyain, kamu mau nggak sih buang tai lalat kamu? Mau banget. Jadi kayak punya alasan gitu loh. Jadi kayak punya alasan, disupport banget ibaratnya. Oke, ya udah aku buang deh. Jadi ibaratnya kayak berarti ada orang yang ternyata setuju sama aku gitu bahwa ternyata di Thailand sebenarnya gengges gitu. Emang kenapa nggak mau dipindah Thailandnya di sini aja gitu? Kayak iya say. Loh, ganggu siapa dong, tahu jadi lebih manis. Enggak. Karena dia semakin besar juga dan aku tuh nggak nyaman lah pokoknya ini. Karena hidupnya karena itu ya. Hidup. Ya kalau nggak hidup. Emang kalau hidup makin besar? Iya dong. Bisa nutupin muka memang. Ngeri ya say. Tapi Eno tuh kulitnya kamu tuh glowing sekali loh. Kata siapa? Kayaknya itu salah satu alasannya juga ya supaya bisa jadi beauty influencer ya, cantik sekali loh. Belum. Kita mau kasih lihat ya, tapi ini namanya manusia ya, kalau ditanya terus-terusan lama-lama juga kesel ya. Pun itu yang dirasakan Enolerian. Gimana sih? Tapi aku yakin Mas Pram bohong. Suka pakai tai lalat apa enggak? Enggak, bohong. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Kelihatan, laki kalau bohong itu kelihatan. Gitu. Tahu banget sih. Apa sih? No, pernah semarah apa ketika ditanya soal tai lalat? Enggak sih, enggak marah banget sih. Karena kan gini, kalau misalnya sekarang kayak di sosmed gitu ya, hampir setiap hari tuh orang bertanya hal yang sama. Masih? Ya Allah. Iya. Kan kita kan kalau di sosmed itu kan enggak semuanya followers kita kan. Pasti ada orang-orang baru. Tai lalat. Kayak kangen sama tai lalat. Oh, ngapain sih kangen sama tai lalat gue? Gitu secara logika lu apa yang mau lo kangen nih tai lalat gue gitu. Sakit kayaknya kali ya. Enggak ngerti gitu. Bacanya aja kayak pengen ketawa gitu ya. Apa yang lu kangen nih tai lalat gue? Gue aja enggak kangen sama tai lalat gue gitu. Lebih ke situ. Iya, dan sebelum juga, iya benar dong, aku setuju. Karena pengen deh Dewi Persik mukanya yang dulu masih muda udah tua sekarang. Siapa yang bilang tua? Ayo datang sini. Kata siapa ini begini tua? Ada yang bilang kamu Kata tua. aku, kan dia bilang Dewi Persik mukanya yang dulu dong. Ya dulu kan masih kecil, umurnya juga beda, usia beda dong, gila deh. Cuman ya kita harus menghargai pilihan orang lain loh, badan orang Nggak ada lain. pilihan, kalau kita dulu sama sekarang pasti beda umur 16 sama... Saya membela. Kamu bela siapa? Lu belain temen dong. Gua bela lu, makanya lu denger. Oh ya udah maaf. Membela. Jangan tidur dong. Lu menghargai pilihan orang lain. Banget ya. Eno, oke, sekarang kita mau ke Mas Pram. Sobat Ambiar, lihatlah Mas Pram, baju yang dia pakai warna kuning. Kok warna kuning? Kabar biar lo pada melek lihat warna hitam. Karena kenapa? Semua baju di lemarinya Mas Pram kaos hitam. Oh iya? Hitam. Beneran? Orangnya. Baju putih. Masa? Selalu hitam. Kenapa nggak suka, Eno? Enggak sih. Aku nggak sukanya tuh gini. Ini tumpukan baju warna itu masih banyak ya kan. Terus baju yang satu sama baju yang lain kan semuanya sama. Ini udah gelisah kalau misalnya ada satu baju yang, aduh udah bladus banget nih. Maksud gue yang,
ini satu lemari loh isinya kekolosan hitam semua, lo masih gelisah. Itu lo aja sih yang kadang-kadang bikin kesel. Kenapa Mas Pram nggak mau warna-warna yang mencolok gitu? Tadi kalau katanya Dulu sempat pakai warna-warna kayak gitu. Ini pernah warna kuning, warna orange, biru muda. Kan akhirnya bosen gitu, ya udah hitam aja deh. Kayaknya lebih simpel deh gitu. Kalau misalnya pakai warna-warna gitu, mikir kan, wah pakai gini gitu. Aduh, akhirnya ribet. Hitam aja deh. Tapi Eno harus bersyukur, suami pakai kaos hitam. Perlen 86, lemarinya bukan kaos partai. Tapi kan sebenarnya Mas kalau Karena mereka keliling kan show. Iya. kalau suka baju warna hitam dan kebanyakan kaos hitam sebenarnya paling aman dan nggak usah perlu beli banyak loh. Kata siapa? Karena kalau hitam kan ya udah nggak gampang, ya netral dan Tapi Eno nggak gampang orang hafalin. Putih juga netral, Karen. Justru kalau misalnya hitam itu lebih cepet Bladus. akhirnya dia iya, bener. dia gelisah sendiri. Kecuali kayak Kak Jenny ada borcinya ya. apa borci? Ya. Eno tapi kalau lebaran gimana kan biasa suami istri keluarga seragam. Iya. Hanya buat foto aja. Habis itu dibuka lagi bajunya. Lagi ya. Allahu Akbar. Cuma Tapi nanya kalau foto doang. baju hitamnya modelnya ada payet gitu mau dipakai nggak? Pengen coba juga sih. Loh, emang kenapa? Kalau sekali-kali Nggak lagi apa-apa, fashion ya. spesial momen. Tapi untungnya pekerjaannya juga ya memang santai jadi boleh pakai baju apapun termasuk kaos hitam gitu. Iya. Nggak bosen. Enggak, Sudah berapa tahun? udah lama. Ada Berapa tahun? Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun lebih lah. Ngaruh ke kamu nggak Eno? Lama-lama kamu juga jadi banyak baju atau kaos warna hitam? Aku nggak cocok pakai baju hitam. Cocoknya warna apa? Yang cerah-cerah ya? Yang Jadi jarang cerah, atau couple dong misalnya ya, baju-baju yang warna nude gitu. Jadi jarang couple dong ya. Jarang. Jadi kalau ada undangan misalkan yang harus temanya tuh glamor hitam gitu, kamu nggak Masih pakai? oke, masih oke. Momen aja. Baik Eno, Iya. sekarang saatnya kamu mengungkapkan isi hati kamu. Kalau barusan kamu baru satu kamu ungkapkan kamu enak kalau suami kamu pakai baju hitam terus. Boleh kamu protes berikutnya dalam Dengeri dan Boleh Protes. Mas Pram. Kenapa jadi kita yang kena? Eno Aku di sini mana? sayang. Masnya sini Mas. Mas Pram sini ya. Oke. Tolong dijawab dengan jujur. Apabila tidak jujur, Kelvin akan menggigit leher kalian. Siap. Kak, silakan dibaca. Pertanyaan lain, oke. Geser ya? Nggak enak ternyata. Bohong soal apa ya? Apa itu langsung disambung? Oh yang satu ya. Ya. Dengerin dan boleh protes. Aku suka kesel banget kalau kamu tiba-tiba naruh sepatu sembarangan nggak balik lagi ke lemari. Boleh protes, boleh protes. Protes silakan Kamu protes. lagi boleh. Mas Pram. Dengerin dan boleh protes. Anda boleh protes. Oh, kamu boleh Anda protes? Oh, nggak bisa protes karena itu adalah sesuatu yang memang benar, nggak bisa protes. Enggak, tapi kali ini boleh protes. kali ini Masnya benar. bilang nggak bisa. Mas Pram boleh protes. Gitu. Emang kebiasaan aku gitu. Oh, Nggak, gara-gara yang si lemari itu sepatu di tas itu. soalnya marinya kecil. Beliin dong yang besar. Jadi kena ke gua. Jangan lihat ke gua. Kan lakinya jadi kayak tertekan. Mau dengerin doang. Silakan Mas Pram. Suaminya respect banget. Dengerin dan boleh protes. Kamu nggak Iya, tahu tahu kalau dia aku mami. pernah. Kau pernah apa ya? Pernah apa? Wah. Pernah bohong pasti. Jangan takut ya Mas. Ngomongin yang jujur. Pernah beli barang tapi nggak bilang. Bohong. Ini pasti. Tahu aku Melak. banyak. Tiba-tiba ganti pelek, tiba-tiba ganti apa namanya jok mobil, ya kan? Tiba-tiba ada motor, Vespa. Udah cek belum harganya? Lah kita dikasih orang ya kali ada orang yang mau kasih motor. Temenku baik-baik semua. Please, deh, Benar. ya kan? Abis kayak gitu. Teman-teman yang baik hati. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, iya. Salam buat teman-teman ya. Hai teman-teman yang baik hati. Tapi bener kan? Kamu beli kan? Apa? Kamu beli kan? Dikit. Iya. Silakan. Silakan kayak Eno. Aku apa ya? Dengerin dan boleh protes. Sebenarnya aku pernah bohong sama kamu soal apa ya? Nggak mungkin nggak pernah bohong kan? Uang SPP gue pakai buat jajan. Udah bilang SPP. Siapa? Anak lah. Uang SPP aku kurang nih, aku mau jajan. Kamu pakai jajan? Iya. Silakan. Anda mau menanggapi? Anda Silakan diprotes. silakan. Protesnya waduh.
Itu aja ya. Saran saya, saatnya beli velg baru. Kita akan balik lagi tapi bagi-bagi.